kita diberikan oleh Allah pemahaman mengenai agama kita, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan adalah orang yang difahamkan agamanya oleh Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita dari minggu kemarin, mana minggu yang lalu kita membahas mengenai mashu alal khuffain, membasuh di atas kedua khuffain, dan sekarang kita masuk satu bab, yaitu bab tayammum. Satu bab yang menjelaskan mengenai tayammum. Sebelum kita membahas mengenai hukum-hukum dan lain sebagainya, maka kita perlu tahu dulu bahwa tayammum adalah satu rukhsah, satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti umat-umat yang terdahulu tidak Allah Subhanahu wa taala berikan mereka tayammum ini, atau di dalam syariat mereka tidak dikenal dengan namanya tayammum. Ya, berarti ketika mereka hendak beribadat, mereka tidak ada air, maka tidak bisa diganti dengan tayammum. Kemudian kita melanjutkan ta'rif tayammum lugatan al-qasdu. Pengertian atau definisi daripada tayammum menurut bahasa adalah al-qasdu atau maksud. Tayammum adalah maksud. Ya, ini seperti kalau dalam pepatah Arab, tayammamtu nahwal masjidi. Aku bermaksud untuk menuju masjid. Nah, itu maksudnya. Menurut syariat, tayammum itu adalah isalu turabi ilal wajhi wal yadaini min ayyi makanin bi niyatin makhsusah. Menurut syariat kita, tayammum itu adalah menyampaikan tanah yang berdebu. Jadi menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, tayammum adalah menggunakan tanah yang berdebu. Lalu menurut mazhab Hanafi, apapun boleh digunakan untuk bertayamum, apapun yang ada di atas bumi boleh digunakan untuk tayamum menurut beliau. Tidak harus tanah yang berdebu, tapi boleh juga yang lain-lainnya. Makanya ketika orang-orang melaksanakan ibadah haji misalnya ataupun umroh, mereka berada dalam pesawat, lalu tidak ada air di dalam pesawat, wudunya batal. Bagaimana mereka bertayamum? Maka bertaklid dengan mazhab Hanafi. yakni memukul kursi yang ada di depan mereka. Di depan kita, misalnya kita di kursi, duduk kan di depannya ada kursi. Nah itu tayamumnya memukul kursi yang ada di depan kita. Itu apa namanya, bertaklid dengan madhab Abu Hanifah. Karena menurut madhab Syafi'i tidak sah kita bertayamum kecuali dengan tanah yang berdebu. Jadi kalau memang orang yang memegang madhab Syafi'i benar-benar, dia membawa tanah yang berdebu. Misalnya wadah kantong kresek, misalnya ada tanah yang berdebu ini tadi. Nah itu agak susah. Atau dia menjaga jangan sampai wudunya batal, juga susah. Kalau dari Indonesia kita umroh itu kurang lebih 10 sampai 12 jam terkadang. Di pesawat itu susah untuk tidak batal wudu. Nah kalau orang menjalankan mazhab Syafi'i nggak mau taklid, mereka membawa tanah yang berdebu. Tapi kalau tidak boleh, pada saat itu kan darurat namanya. Darurat kita boleh bertayamum dengan bertaklid dengan mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Menyampaikan tanah yang berdebu tadi kemana? Ilal wajhi wal yadaini, ke muka dan kedua tangan. Cukup, itu tayamum. Cukup muka dan kedua tangan. Min ayyi makanin, dari tempat manapun, dari bawah dulu jadi, artinya di muka. Biniyatin mahsusah, dengan niat yang khusus. Ya, ini niatnya nawaitu tayammuma, misalnya lisholah, kalau nak sholat. Kalau nak membaca Al-Quran, nawaitu tayammuma litilawatil Quran misalnya. Nah, itu dengan niat yang khusus. Kemudian hukum tayamum. Hukum tayamum ada 4. Yang pertama wajib. Jadi terkadang orang bertayamum hukumnya dia wajib.
pada keadaan bagaimana itu idza khafal halaka min isti'malil ma'. Kalau dia takut celaka atas dirinya kalau dia menggunakan air. Misal dia ada satu penyakit yang dokter mengatakan kalau penyakit ente ini kena air maka akan bertambah sakitnya atau ente akan mati bahkan kalau kena air. Nah, pada saat itu dia bertayamum hukumnya wajib. Wa idza faqadal ma'a hissan. Kemudian kalau dia tidak mendapati air. Benar-benar dapati air, di rumahnya tidak ada air. Dia ke tetangga kanan kiri depan belakang sudah dia cari tidak ada air. Maka pada saat itu dia mau sholat wajib menggunakan tayamum, ya, wajib bertayamum. Yang kedua, hukumnya mubah. Idza kana qadiran 'ala al-wudu' wa 'ala isti'malil ma' wa syara'i, walakin wajadahu yuba'u bi aktsara min thamanil mithli. Hukumnya mubah bertayamum, artinya mubah boleh dia bertayamum, tidak bertayamum tidak apa-apa kalau dia mampu untuk berwudu, artinya dia tidak sakit. Dan ada air. Mampu untuk membeli air. Tapi air ini dijual lebih mahal dari biasanya. Misal dia sehat walafiat, boleh menggunakan air. Lalu dia mencari air di rumahnya tidak ada. Tidak jauh dari rumahnya ada orang menjual air misalnya. Satu ember biasa dijual orang misalnya 10.000, tiba-tiba pada saat itu dia mau beli harganya 15.000 atau 20.000. Nah, pada keadaan itu kalau dia mau membeli air silahkan, kalau dia mau bertayamum silahkan. Pada saat itu hukumnya mubah. Atau gambaran lainnya wa kadzalika idza kana al-ma'u mafqudan awwal al-waqt wa alima aw ghalaba 'ala dhannihi wujuduhu fi akhir al-waqt. Gambaran lainnya hukum bertayamum mubah kalau air tidak ada di awal waktu. Misal masuk waktu Isya. Kita gunakan yang waktu yang pendek, misal maghrib ya. Ini biar pemahaman kita. Masuk waktu maghrib, di rumah dia tidak ada air. Dia cari di tetangga tidak ada air. Dia ketika masuk waktu ini tidak ada air, tapi dia yakin atau dia tahu dengan keadaan-keadaan tertentu misalnya, nanti di akhir waktu baru ada air. Artinya sudah mau masuk waktu Isya, ada air. Misal dia mengerti, dia melihat langit, wah merah. Ini kayaknya nanti ketika akhir waktu akan hujan, misalnya enggak. Atau air ledeng tidak keluar pada awal waktu. Dia tahu atau dia yakin nanti di akhir waktu baru keluar air itu. Nah, maka pada saat itu dia mau bertayamum boleh. Kenapa? Nanti kalau dia menunda-nunda, ditakutkan tidak keluar benar airnya tidak sholat. Tidak. Jadi diperbolehkan dia bertayamum pada keadaan tersebut. Yang ketiga hukumnya makruh, yaitu i'adatut tayammumi, mengulang tayamum. Sudah tayamum, ngulang lagi ya. Nah, itu hukumnya makruh. Yang keempat haram. Haram terbagi dua. Ada kalanya haram sah tayamumnya, ada kalanya haram dan tidak sah tayamumnya. Kapan haram dan sah tayamumnya? Idza kana al-ma'u mawjudan at-tayammum bi turabin maghsubin. Tayamum dengan tanah dari hasil gosok. Contohnya gimana? Contohnya misal tidak ada air, lalu tetangga kita ada kantong isinya tanah yang berdebu. Kita pakai dulu lah, nanti kalau kita dapat kita ganti. Misalkan itu namanya gosok. Nah, pada saat kita pakai tanah yang dapat gosok ini tadi, hukumnya sah tayamum kita, tapi haram. Haramnya karena gosok itu. Nah, sah tapi haram hukumnya. Lalu haram dan tidak sah idza kana al-ma'u mawjudan biduni mani'in. Kalau ada air dan tidak ada penyebab dia dibolehkan untuk bertayamum. Bagaimana itu? Dia sehat walafiat, di rumahnya ada air, tiba-tiba dia pengen tayamum baik. Haram dan tidak sah karena ada air.
Nah, jadi tayamum ini adalah pengganti apabila air tidak ada, baru penggantinya tayamum. Kalau air ada, maka tidak boleh kita bertayamum. Maka dikatakan idza hadaral ma batalat tayamum. Kalau ada air, maka tayamumnya batal. Nah, batalat tayamum. Nah, itu kadang-kadang juga digunakan orang kalau di kalangan Arab misalnya antara murid dengan guru. Murid lagi ngajar, tiba-tiba ada guru. Lalu muridnya stop dari ngajar. Dia persilahkan untuk kepada gurunya untuk mengajar. Nah, itu istilahnya gimana? Idza hadaral ma atau idza wajadal ma batalat tayamum. Kalau air datang, tayamum batal. Jadi si murid memisalkan dirinya seakan-akan tayamum. Ketika gurunya dia misalkan air ini datang, ya tayamumnya batal. Jadi lebih baik gurunya yang ngajar. Nah, itu daripada tawadhu, perkataan tawadhu. Kemudian wa tayammumu yaqumu maqamal wudu'i fil hadatsil asghar. Tayammum ini dia mempunyai kedudukan seperti wudu pada hadas kecil. Wa yaqumu kadzalika maqamal ghusli fil hadatsil akbar. Dia juga bisa berkedudukan seperti mandi pada saat kita hadas besar. Cuma bedanya kalau dia tayamum karena ada hadas kecil dengan tayamum karena ada hadas besar, bedanya apa? At-tayammumu anil hadatsil asghar yubtiluhu ma aqallal wudu. Bertayamum karena adanya hadas kecil, karena hadas kecil itu batal dengan semua yang membatalkan wudu. Misal dia buang air kencing misalnya dah. Lalu atau jangan kencing, ini kentut dah kita misalkan. Soal dia buang angin, betul, batal wudunya. Ketika dia mau wudu tidak ada air, sudah dia bahas sana sini tidak ada air, dia tayamum. Enggak. Ketika dia tayamum misalnya kentut lagi, maka batal tayamumnya. Sebab kentut membatalkan wudu. Membatalkan wudu berarti tayamumnya batal. Wudu aja batal apalagi tayamum. Nah, itu kalau tayamum yang untuk mengangkat hadas kecil. Tapi kalau tayamum dari hadas besar, dikarenakan hadas besar, la yubtiluhu ma abtalal wudu. Tidak batal dengan sesuatu yang membatalkan wudu. Misal nih, anak ada hadas besar, lalu anak tayamum karena tidak ada air, anak tayamum. Terangkan hadas besar anak. Kemudian anak kentut, batal tak? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena anak menggunakan tayamum tadi untuk mengangkat hadas besar. Ada. Batalnya dengan apa? Wa inna ma yubtiluhu ru'yatul ma'i ma'al qudrati 'ala istikmalih. Batalnya adalah melihat air dengan keadaan dia mampu untuk menggunakan air tersebut. Misal nih, ana ada hadas besar, kemudian tidak ada air, lalu ana bertayamum. Selesai ana tayamum, hujan, maka otomatis batal tayamum ana yang buat hadas besar, berarti ana wajib mandi. Salah, berarti ana wajib mandi pada saat itu. Mafhum insyaallah. Kemudian asbabut tayammumi. Sebab-sebab bertayamum. Artinya sebab-sebab diperbolehkannya kita bertayamum. Sebenarnya dari semua sebab, ya ada ulama mengatakan 3, ada 2. Masalah yang tadi kalau kita mengangkat hadas besar dan tayamum. Tersebut tidak batal. Terus sholatnya batal nggak? Ya tidak boleh sholat. Kan cuma untuk hadas besar. Tayamum itu untuk cuma sekali loh. Misal ini, ana ada hadas besar, tidak ada air. Ana tayamum untuk angkat hadas besar. Cuma hadas besar itu yang terangkat. Lalu ana untuk sholat, tayamum. Niatnya beda. Niatnya. Tayamum itu cuma mengangkat satu fardu. Cuma mengangkat satu fardu. Nanti akan dibahas. Tayamum itu mengangkat satu fardu. Yang agak susah kalau orang hari Jumat, khutbah Jumat dan dia jadi imam. Pada saat dia khutbah Jumat, dia tayamum. Ya. Nanti mau sholat, tayamum lagi. Karena 2 fardu. Ya. Khutbah
fardu, sholat fardu kan. Sedangkan tayamum hanya boleh